Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatriana dengan NIM 123703024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelesaikan osilasi pegas teredam dengan menggunakan metode numerik, yaitu metode Euler dan juga Runge-Kutta. Nah, karena yang kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan persamaan osilasi pegas teredam ini berbentuk diferensial ada dua, sehingga jika digunakan rumus biasa atau metode manual untuk menyelesaikannya maka akan cukup rumit, sehingga kita akan menggunakan bantuan dari program Python. Nah, jika setelah didapatkan solusi numeriknya maka kita akan plot pada grafik dan dibandingkan hasilnya. Untuk penjelasannya itu sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang pertama, menggunakan metode Euler untuk osilasi pegas teredam, di mana di sini untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa. Nah, kemudian didefinisikan bahwa y aksen atau daya per dt adalah f fungsi e, y, di mana y0 sama dengan ini rumusnya, y sama dengan x x0, y1, yx1. Nah, kemudian x ini kondisi awal, y ini nilai awal, x top itu nilai x akhir, kemudian h-nya itu interval, dan f itu fungsi yang ingin dipecahkan. Nah, kemudian di sini kan kita menggunakan metode Euler, rumusnya itu y plus 1 sama dengan y1 plus k. Nah, k di sini tuh kita menggunakan bahwa k0 h dikali f fungsi e, y, atau fungsi t, y juga bisa. Nah, kemudian di sini h ini adalah step atau langkah waktu, kemudian f e, y ini adalah turunan pada titik x dan y. Nah, kemudian di sini titik perulangan di sini yaitu y sama dengan y plus Euler f x y, h. Nah, kemudian di sini juga sama kayak mewakili rumus Euler yang y plus 1 y tambah h dikali f fungsi t, y. Nah, kemudian di sini x ini kita anggap sebagai waktu t, kemudian y ini adalah solusi yang sedang kita cari, bisa berupa posisi kecepatan atau besaran lainnya. Kemudian x besar ini adalah daftar semua waktu yang dihitung, kemudian y ini adalah daftar semua solusi di setiap titik waktu. Nah, kemudian jika kita sudah membuat kode pemrograman ini, maka kita harus membuat modul print solution, di mana modulnya ini print solution. Nah, kemudian di sini ada untuk memprint solusi x, y, dan frekuensi. Nah, kemudian ini adalah kode-kode pemrogramannya, dimana ini fungsi untuk mencetak header atau hidro kolom, ini fungsi untuk mencetak nilai tiap baris solusi, kemudian ini untuk mencari banyaknya data solusi dan lainnya. Nah, kemudian jika kita sudah membuat modul print solution, kita akan membuat time seriesnya, yaitu untuk merunningnya. Mana kita Nah, ini merupakan kode time seriesnya. Yang pertama kita harus mengupload nampinya, mengimpor nampinya, kemudian mengimpor modul print solution yang telah kita buat, kemudian modul metode Euler. Di sini harus satu folder sama dengan folder time series ini. Nah, kemudian di sini kita input datanya, misalkan konstanta pegasnya 2, kemudian masanya 2 kg, dan di sini ada koefisien gesekannya, yaitu gesekannya 1. Kita coba 1. Kemudian di sini ada persamaan diferensial biasanya untuk f fungsi e, y seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian nah, di sini kita ubah PDB order 2 jadi sistem order 1. Definisinya x itu posisi, kemudian v itu kecepatan. Nah, di sini kemudian solusi numeriknya untuk metode Euler seperti yang tadi kita buat. Kemudian ini untuk mencetak solusi ringkasnya, dimana metode numerik PDB Euler ini untuk membuat grafiknya. Ini kan kita menggunakan library matplotlib, dimana untuk membuat atau untuk memplot si grafiknya. Nah, ini untuk variasi-variasi dari grafiknya. Nah, kemudian
kemudian kita akan coba running. Nah, setelah di running kita akan melihat bahwa di sini osilasi pegas teredam dengan metode Euler. Yang pertama, grafik posisi terhadap waktu. Nah, di grafik ini sumbu horizontal merupakan waktu, kemudian sumbu vertikalnya adalah posisi dalam satuan meter. Nah, kemudian awalnya posisi benda ini positif di atas, kemudian beroscilasi naik turun, tetapi kalau kita perhatikan di sini amplitudo atau puncak gelombang semakin lama semakin mengecil. Nah, di sini ada tulisan juga amplitudo menurun. Nah, kemudian mengapa hal ini terjadi? Karena ada gaya redaman, yaitu B lebih besar dari 0, sehingga redaman ini membuat energi sistem berkurang seiring dengan waktu, sehingga osilasi semakin melemah dan akhirnya benda berhenti di titik setimbangnya. Nah, di sini titik setimbangnya. Kemudian di sini ada grafik yang kedua, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Di sini ada waktunya dalam sumbu X dan kecepatannya dalam sumbu Y dengan satuan meter per second. Nah, di sini sama seperti posisi kecepatan juga naik turun dan makin lama makin mengecil. Jadi ketika benda melewati titik setimbang, kecepatannya maksimum, tapi setiap siklus berikutnya sini kecepatannya lebih kecil dibanding sebelumnya. Nah, sampai akhirnya mendekati 0. Nah, di bawah ini juga grafik ada catatan bahwa B lebih besar dari 0, energinya hilang jadi panas, kemudian osilasi meledak. Artinya sebagian energi gerak berubah menjadi panas akibat teredaman sehingga benda akhirnya berhenti. Nah, kemudian di sini kesimpulannya, jadi kedua grafik ini tuh sama-sama menunjukkan bahwa sistem massa pegas dengan redaman tidak bisa berosilasi terus-menerus seperti osilasi harmonik, karena baik posisi maupun kecepatan semakin lama semakin mengecil sampai akhirnya sistem berhenti di titik setimbangnya. Nah, ini untuk metode Euler-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang kedua, itu metode Runkuta 4, di mana digunakan untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa Y aksen sama dengan fungsi f e, y. Nah, dimana Y aksen itu dy per dt atau sini ditulisnya x. Nah, kemudian kita sesuai dengan metode numerik biasa, dimana dy per dx itu sama dengan fungsi e, y. Nah, dengan y fungsi e 0 itu sama dengan y 0. Jadi biasanya kan kita menggunakan metode Euler untuk memecahkannya, tapi Euler itu hanya memakai slope awal sehingga saling meleset jawabannya. Nah, kemudian Runkuta ini mengambil rata-rata dari 4 slope berbeda. Nah, di sini dituliskan juga pada K0 sama dengan H dikali F e, y, di mana ini itu sesuai dengan rumus numerik biasa, yaitu K0 sama dengan H F e, y, kemudian K1 H F X tambah H per 2 ditambah K0 per 2, kemudian untuk K2 nya H dikali F fungsi X tambah H per 2 Y H per 2 Y ditambah K1 per 2. Nah, kemudian di sini untuk K3 nya H dikali F kemudian X tambah H dikali H, Y tambah K2. Nah, kemudian di sini tuh diperbarui dengan solusi bahwa K0 tambah 2 dikali K1 ditambah 2 kali K2 ditambah K3 dibagi 6. Nah, kemudian di sini tuh ada bagian kode pemrograman list kosong untuk menyimpan nilai-nilai X dan Y. Kondisi awal langsung dimasukkan sebagai titik pertama. Kemudian ada loopnya, loop integrasinya. Jadi itu selama X belum mencapai X stop, kita harus terus mengulangi langkah Runkuta. Nah, kemudian untuk solusinya sama seperti metode Euler untuk print solusinya, sedangkan untuk time seriesnya yaitu sebagai berikut. Nah, dimana untuk time series yaitu kita mengimport seperti biasa nampinya, kemudian menambahkan print solutionnya itu folder yang tadi. Kemudian di sini ada metode Runkuta 4 yang telah kita buat sebelumnya.
dan Matplotlib. Matplotlib ini untuk membuat grafik atau untuk memplot grafiknya. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan input data, itu K-nya itu merupakan 2, kemudian masanya 2, dan B-nya itu atau gesekannya itu 1 kita gunakannya. Nah, kemudian ini persamaan diferensial biasanya untuk posisi dan kecepatan. Nah, kemudian di sini itu ada definisi F, E, Y. Nah, kemudian ini untuk rumusnya, karena pada ruang kota ini kan minus F satunya itu minus K per M kali Y dikurangi B per M kali Y1, atau sering kita gunakan itu Y0, dan Y1 itu kecepatan, Y0 itu posisi, K per M kali Y minus B per M kali V. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini waktu awalnya kita gunakan 0, kemudian akhir waktunya 20. Nah, solusinya di sini kita akan memplotkan pada grafik. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba merunningnya. Di sini sudah terdapat grafik, 2 buah grafik. Yang pertama grafik posisi terhadap waktu, kemudian yang kedua adalah kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini yang pertama sumbu X itu waktu, kemudian Y-nya posisi. Nah, kurva biru ini menunjukkan bagaimana posisi massa berubah seiring dengan waktu. Jadi awalnya terlihat posisi massa bernilai positif di atas titik setimbang. Nah, kemudian setelah dilepas, masanya mulai beroscilasi naik turun, sehingga amplitudo osilasi makin lama makin kecil atau mereda. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya gaya redaman. Jadi koefisien B tadi senilai 0, senilai 1 yang kita masukkan menghabiskan energi sistem seiring dengan waktu, sehingga energinya berubah menjadi panas dan getarannya makin lemah. Pada akhirnya posisi mendekati 0. Nah, kemudian ini grafik yang bawah kecepatan terhadap waktu. Kecepatannya juga berosilasi naik turun positif negatif. Kemudian saat posisi maksimum di sini kecepatannya 0 dan atau puncak gelombangnya. Kemudian saat melewati titik setimbang kecepatan maksimum positif atau negatif. Sama seperti posisi tadi, bahwa amplitudo kecepatan juga mengecil seiring dengan waktu. Pada akhirnya kecepatannya itu menjadi 0 karena berhenti di titik setimbang. Nah, jadi di sini tuh ini tuh adalah sistem interpretasi dari osilasi teredam tanpa dengan menggunakan redaman atau B lebih dari 0, yang kita gunakan adalah 1, sehingga amplitudenya perlahan akan mengecil. Jika redamannya makin besar atau gaya gesek tadi semakin besar, maka osilasinya bisa hilang sama sekali atau langsung turun ke 0. Jadi dari sini langsung turun ke 0. Nah, jadi grafik atas ini adalah posisi benda, makin mengecilnya osilasinya. Kemudian grafik bawah, kecepatan benda ikut mengecil sampai benda berhenti. Jadi gambar ini tuh menggambarkan bahwa bagaimana massa pegas dengan gesekan atau peredaman akan berisolasi makin lama makin lemah sampai akhirnya diam di titik setimbangnya. Nah, mungkin itu merupakan 2 buah solusi, yang tadi metode Euler dan sekarang metode Runge 4, untuk menyelesaikan metode numerik biasa tapi menggunakan komputasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.